Sebagai langkah untuk menekan penyebaran COVID-19, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhadjir Effendi juga memantau pemanfaatan alat tes PCR di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kediri, yang mana pembangunan laboratorium tersebut dilakukan kurang dari 1 bulan. Laboratorium di RSKK ini telah mengacu standar Biosafety Level 2, sehingga bisa dikatakan aman dan siap untuk beroperasi. Bantuan dari BNPB berupa satu perangkat PCR, mesin PCR dengan alat ekstraksi ya. Jadi alat tes itu otomatis. Jadi kami tidak secara manual ambil PCR itu sangat luar biasa. Tapi memang dapat dikatakan kapasitasnya itu masih kecil. Kapasitasnya kecil, artinya sekali running itu masih 2 sehingga kami butuh 2-3 kali running. Sekali running itu totalitas 3 jam sekali running. Sehingga kami butuh 2-3 running untuk mencapai 66 benar. Sedangkan kalau menurut WHO per 1.000 penduduk per hari kami harus memeriksa sekitar 200 spesimen yang berasal dari puskesmas Kabupaten Kediri. Karena tugas kami adalah mengcover seluruh kebutuhan Kabupaten Kediri 200. Dalam kunjungannya ini, Menko PMK melihat bantuan pemerintah terkait PCR dan memastikan sudah digunakan betul atau belum. Karena nyatanya banyak bantuan pemerintah di rumah sakit yang belum dioperasikan. Sehingga jika belum dioperasikan, sejumlah alat bantuan dari pemerintah juga membuat penanganan COVID-19 menjadi tersendat. Padahal, salah satunya kebijakan pemerintah untuk mempercepat distribusi alat kesehatan demi mengatasi COVID-19. Saya supaya sesuai dengan tugas saya sebagai Menko PMK itu melakukan pemantauan di lapangan, pengendalian di lapangan, apakah operasi penanganan COVID-19 di daerah, dalam hal ini di Kabupaten Kediri ini sudah berjalan seperti yang direncanakan atau sesuai dengan garis dari kebijakan pemerintah pusat. Kemudian khususnya yang saya lihat di sini adalah fasilitas yang harus dipenuhi oleh setiap rumah sakit rujukan. Salah satu fasilitas yang harus dipenuhi rumah sakit rujukan adalah laboratorium PCR, polymerase chain reaction, untuk menguji spesimen dari penderita COVID-19. Masing-masing unit PCR berkapasitas 35 spesimen untuk sekali kerja. Waktu yang dibutuhkan setiap 1 kali kerja adalah sekitar 2 jam. Sementara untuk tenaga SDM yang disiapkan di tahap awal ini adalah 6 orang. Untuk tahap awal, RSUD Kabupaten Kediri menggunakan 22 spesimen per sekali uji per unit PCR. Secara bertahap, nantinya akan ditingkatkan kapasitasnya hingga maksimal penggunaannya. Marai gelada keajaiban toh. Dulu kami tidak manusiawi mengisolasi orang 2-3 bulan, sekarang fase 3 hari ada kasus, 1 masuk positif, 3 hari negatif langsung keluar. Jadi keluarkan itu udah manusia. Terima kasih sekali. Dan alat dari bantuan BNPB meskipun dalam kapasitas kecil cukup membantu, memberi harapan kami semua. Memberi harapan pada penderita COVID, memberi suatu angin segar buat penderita coronavirus dan sebagainya. Jadi kami terima kasih sekali. Hanya karena kasusnya meningkat dan kapasitas kami tidak memadai, kami harus ada terobosan. Tadi Pak Menteri bilang begitu, terobosan dengan membeli alat baru. Kalau kami menunggu, waduh, nanti repot ini. Kami yakinkan kepala daerah, Bu, ini, sehingga kami dapat bantuan dari BTT itu, refocusing itu dengan kami membeli alat baru. Minggu depan running. Mulai minggu depan? Ya. Muhadjir terus mengupayakan pengadaan fasilitas dan pemanfaatan. Tidak ada satu kabupaten yang tidak mempunyai PCR.
Namun, beberapa jumlah masing-masing kabupaten melihat akselerasi kasusnya. Sementara itu, sejak awal penanganan COVID-19 sudah dibuat pelatihan untuk melatih mahasiswa strata 2 yang mengambil keahlian mikrobiologi, yakni biologi molekuler, memanfaatkan laboratorium untuk bisa digunakan meneliti spesimen penderita COVID-19. Ini tadi saya sudah dapat masukan dari Pak Direktur, dari Pak Kepala Lab, juga ke Pak Kadis Nakes. Memang informasinya PCR yang ada dari pusat belum memadai dan di sini ada pengadaan tersendiri dan itu saya kira tidak ada masalah. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan pengadaannya. Justru itu menurut saya suatu terobosan. Saya kira daerah harus punya inisiatif. Kalau memang fasilitas yang turun dari pusat itu belum memadai, sebaiknya ada upaya-upaya sendiri dari pihak daerah. Dan ini saya dari berdasarkan laporan tadi saya sangat mendukung, terutama pembelian peralatan baru, PCR baru yang kapasitasnya lebih besar dan juga bahan habis yang diperlukan itu lebih tersedia. Kita tahu bahwa reagen ekstraksinya itu kan masing-masing mesin PCR beda dan kita perlu memang mesin yang bahan habisnya tadi itu reagen ekstraksinya itu yang tersedia, syukur-syukur di pasar tersedia sehingga mudah untuk digunakan karena kebutuhan itu sangat mendesak. Saya senang sekali tadi berdasarkan laporan dengan adanya PCR yang sekarang ada, walaupun bantuan dari pusat tadi itu untuk Kabupaten Kediri sudah tidak perlu lagi mengirim ke Surabaya, tapi cukup di sini. Tapi tadi itu kapasitasnya belum memadai, karena itu perlu ada mesin baru. Dalam kunjungan kerjanya ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhadjir Effendi berharap agar tenaga kesehatan dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya bantuan alat PCR dari pemerintah untuk menangani kasus COVID-19 di Kabupaten Kediri. Sedangkan jika terdapat keluhan, langsung disampaikan, sehingga dapat menjadi masukan pemerintah untuk memperbaiki lebih baik lagi ke depannya. Tidak dipakai, artinya di sini berarti tidak ada COVID-nya bisa diatasi betul, bisa sampai 0 sehingga nggak apa-apa. Biar kita beli mahal, tidak dipakai tidak apa-apa, karena memang tidak memerlukan. Bukan tidak dipakai karena tidak bisa dipakai, orangnya tidak ada yang bisa mengoperasikan. Tapi kalau di sini tidak begitu masalahnya. Ini masukan nanti akan saya bawa ke Jakarta, termasuk bantuan-bantuan seperti ventilator yang dari pusat tadi juga dapat masukan. Nah, saya sarankan kalau itu memang belum bisa dioperasikan dengan baik, supaya dicatat apa saja yang harus disempurnakan. Kita tahu bahwa produk dalam negeri kita memang baru produksi awal yang butuh penyempurnaan, dan penyempurnaan itu yang paling bagus kalau ada masukan dari lapangan, ada feedback, sehingga nanti apa saja yang harus diperbaiki. Dengan demikian maka produk berikutnya nanti akan bisa lebih sempurna lagi. Sehingga harapan kami dengan semakin sering di PCR, sekarang kan ada hasil akurasinya, kalau rapid kan kurang akurat ya, tetap langsung swab. Kalau swab akan kelihatan. Teori epidemiologinya itu mengatakan sebetulnya penduduk sebetulnya harus di swab semua. Yang positif isolasi, yang negatif bekerja. Enggak, sektor ekonomi nggak terganggu. Sebenarnya gitu teorinya. Tapi keterbatasan dana oleh daerah, pusat dan sebagainya ya terpaksa kami menganut seperti protokol sekarang ini. Baru ada kontak erat, baru ada kasus positif, baru di tracing sekitarnya. Kami begitu di rumah sakit hanya mempunyai suatu wilayah untuk sebagai kuratif. Kebetulan saya juga gugus tugas kuratif. Kami akan mengembangkan. Dengan dibangunnya lab PCR tersebut diharapkan dapat mempercepat proses layanan pengujian swab masyarakat di Kabupaten Kediri, sehingga bisa mempersingkat angka perawatan dan mengurangi beban tunggu uji hasil swab yang selama ini harus dilakukan di Surabaya.
Demikian tadi pemirsa kunjungan kerja Menko PMK RI Muhadjir Effendi untuk memantau kesiapan beberapa aspek dalam menekan angka COVID-19. Diharapkan sinergitas pemerintah daerah Kabupaten Kediri dalam membantu masyarakat bisa terjalin dengan baik, sehingga masyarakat yang terdampak pandemi ataupun kasus positif bisa tertangani dengan baik. Akhirnya, saya Devi Ade pamit, sampai jumpa dan salam CTV.